Oke, ini adalah video lanjutan dari pembahasan 7.1. Kemarin kita bahas 7.1 bagian pertama, karena hanya sebagian soal yang baru kita bahas. Ya. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal di latihan 7.1 ini yang sudah kita bahas. Berikutnya saya akan kemarin ada sampai soal nomor 29. Nah, hari ini saya mau coba bahas soal nomor 30. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 30. Integral E pangkat X sekang kuadrat E pangkat X. Nah, sekali ini saya menggunakan, untuk metode soal ini kita gunakan substitusi U. Ya, ini sebagai EX, gitu. Ini sebagai U, bisa. Jadi, misal U sama dengan E pangkat X. Kemudian kita turunkan di U dx itu adalah EX, sehingga kita dapat dx sama dengan du per EX. Jadi, kita bisa masukkan integral E pangkat X, sekant kuadrat X adalah U, gitu ya. Dx saya ubah jadi du per X, jadi kita bisa cancel X-nya. Kemudian hasilnya adalah integral sekant kuadrat U du sama dengan integral sekant kuadrat U adalah tanggen U ditambah C, ya. Sama dengan tanggen dari U, U-nya adalah E pangkat X ditambah dengan C. Oke. Nah, untuk seperti soal-soal di atas, untuk pemisalan U, ya, substitusi U seperti ini, ya. Kadang-kadang saya lebih sering menggunakan cara langsung, substitusi U, ya, ini saya hapus, supaya ada perbandingan. Jadi kalau saya menggunakan cara langsung dengan mengubah bentuk dx, saya bisa ubah menjadi integral X, sekant kuadrat E pangkat X. Dx ini bisa saya ubah jadi D E pangkat X per turun dari X adalah turun dari E pangkat X adalah tetap E pangkat X. Nah, dengan demikian saya bisa coret yang di sini, ya, X-nya, sehingga saya dapat integral sekant kuadrat EX D EX. Nah, sehingga saya bisa langsung ini seperti integral sekant kuadrat U DU, hasilnya adalah tanggen U, gitu ya, atau tanggen E pangkat X ditambah dengan C. Oke, berikutnya saya ke soal nomor 31. Integral sekant pangkat 3 X tambah E pangkat sin X per sekan X. Sama dengan, ini penyebutnya ini bisa saya pisahkan menjadi integral sekan pangkat 3X per sekan X ditambah dengan E pangkat sin X per sekan X. Per sekan ini saya sepersekan, saya naikkan ke atas menjadi cos X dx. Sama dengan integral sekan pangkat 3 per sekan X, ini adalah sekan kuadrat X dx, tambah saya pindahkan integralnya sin X cos X dx, sama dengan integral sekant kuadrat itu adalah integral sekant kuadrat X dx, itu adalah tanggen X tambah. Nah, untuk integral E pangkat sin X cos X dx ini kita gunakan substitusi U dengan mengambil U sama dengan sin X, ya. Nanti kita turunkan di U dx, tapi saya mau gunakan cara yang lebih cepat. Cos X dx saya ubah menjadi D sin X per turunan sin X adalah cos X, ya. Jadi D sin X per cos X mempunyai nilai yang sama dengan dx, ya. Jadi saya bisa cancel sehingga sama dengan tan X di sini tambah integral E sin X D sin X. Ingat, integral E X dx itu tetap EX asalkan dia sama bentuknya. Integral E pangkat U DU ini adalah E pangkat U asalkan dia sama bentuknya. Jadi integral E pangkat sin X D sin X adalah tetap E pangkat sin X ditambah dengan C, ya. Oke, berikutnya kita lihat ini soal 31. Saya akan geser ke soal yang di bawah. Jadi soal nomor 37 kita lihat, ya. Ya, saya coba ambil soal nomor 37. Coba di sini. Integral E pangkat arcus tan 2T per 1 tambah 4T kuadrat.
Nah, ini tentu soalnya lebih rumit sedikit, sehingga saya gunakan pemisalan U, ya, substitusi U, dengan mengambil pemisalan U sama dengan arcus tan dari 2T, saya turunkan dulu DU DT-nya. Turun dari arcus tan U adalah U aksen dibagi 1 tambah U kuadrat, ya. U aksen dibagi dengan 1 tambah U kuadrat. Oke, berikutnya saya tinggal input ke dalam integral E pangkat U per 1 tambah 4T kuadrat DT. Oke, di sini saya ambil dengan mengubah bentuknya. DT di sini adalah 1 tambah 2T kuadrat jadi 4T kuadrat per 2 DU, ya. Saya input sekarang DT di sini 1 tambah 4T kuadrat per 2 DU. Nah, saya bisa cancel di sini, sehingga hasilnya berubah menjadi setengah tadi ke depan, integral E pangkat U DU, hasilnya adalah setengah. Asalkan ini sama, berlaku rumus integral E pangkat U, ya, ditambah dengan C. Sama dengan setengah E pangkat U. Ini adalah arcus tan 2T ditambah dengan C. Oke, berikutnya saya coba ambil soal nomor 39, ya. Integral Y per akar 16 kurang 9Y pangkat 4 DY. Kadang-kadang untuk menyelesaikan sebuah soal, kita harus jeli melihat bentuk soalnya, ya. Kira-kira ini larinya ke bentuk seperti apa. Sudut soal seperti nomor 39 ini, yang kita tahu kalau saya misalkan U-nya 16 kurang 9Y pangkat 4, tentu nanti Y yang di atas tidak bisa kita hapus, ya. Jadi saya mau coba ubah dengan mengingat integral dari DU per akar 1 kurang U kuadrat itu adalah arcus sin U, ya. Itu ada rumusnya, itu adalah arcus sin U. Integral dari DU per akar 1. Oke, jadi kita berusaha menyesuaikan, ya, integral DU per akar 1 kurang U kuadrat itu adalah arcus sin U tambah C. Jadi ini soalnya ini mau saya coba ubah menjadi integral Y dibagi akar, gitu, ya. Ini saya ubah menjadi 16 dalam kurung 1 kurang 9 per 16 Y pangkat 4, gitu, ya. Kita ubah step by step di sini, Y. Oke, berikutnya sama dengan integral Y per akar 16 bisa saya ubah jadi 4 di sini. Akar 1 kurang 9 per 16 itu adalah 3 per 4 Y kuadrat. Saya kuadratkan lagi kedua-duanya, ya. DY sama dengan. Kemudian kita lihat bentuknya, asal di sini U, di sini U kuadrat, ya. Dia jadinya arcus sin U. Nah, dengan melihat bentuk yang di atas, saya mau coba ubah lagi integral. Seperempat bisa saya tarik ke depan dulu. Y per akar 1 dikurang 3 per 4 Y kuadrat. DY ini mau saya ubah menjadi D dari 3 per 4 Y kuadrat. Turunan dari 3 per 4 Y kuadrat itu adalah 6 per 4 atau 3 per 2. Ya, 3 per 2 Y. Gitu. Oke, kita lihat ini Y-nya bisa saya cancel dulu, gitu, ya. Sama dengan ini 3 per 2 naik ke atas jadi 2 per 3. 2 per 3 ketemu seperempat jadi 2 per 12. 2 per 2 atau seperenam. Integral D 3 per 4. Gitu, ya. Di sini ada kuadrat tadi, ya. D 3 per 4 Y kuadrat dibagi akar 1 kurang
3/4 Y kuadrat dikuadratkan. Nah, kita lihat bentuknya sudah sama, maka hasilnya adalah 1/6 arcus sin U, U-nya itu 3/4 Y kuadrat itu, ditambah dengan C. Ya. Oke. Dengan mengubah bentuknya, ya, kita bisa menyelesaikan soal, tentu dengan catatan kita harus menghafal bentuk rumus seperti ini ya. Baru kita ubah bentuknya. Oke, berikutnya saya ke nomor lain. Ini nomor 40, integral cos hiperbolikus. Itu sudah ada rumusnya. Ya, nanti menjadi sepertiga sin hiperbolikus. Itu soal nomor 40. Kita ke soal yang lain. Misalnya saya mau ke soal nomor 42 ya. Kita lihat bentuknya. Ya, dengan mengingat kembali rumus eh, integral du per akar 1 - U², ini adalah arcus sin U ditambah dengan C. Ingat, ini U², ini du, ini arcus sin U ya. Maka saya bisa mengubah integral 5 per akar 9 dalam kurung, ini saya ubah jadi 1, dikurang 4/9 X kuadrat dx ya, sama dengan integral 5 per akar 9 ini adalah 3 akar 1, ini sudah ada bentuk satunya, dikurang, supaya bisa jadi U kuadrat seperti ini, 4/9 X kuadrat bisa saya ubah menjadi 2/3 X kuadrat. Nah, dx ini bisa saya langsung ubah menjadi D 2/3 X. Turunan dari 2/3 X adalah 2/3 ya. Oke, sama dengan 5/3 saya bisa tarik ke depan. 5/3, ini 2/3 naik ke atas jadi 3/2 kali 3/2 integral D 2/3 X dibagi akar 1 kurang 2/3 X kuadrat. Sama dengan, kita sudah lihat bentuknya, ini jadi 5/2. 5/2. Kita lihat bentuknya, ini adalah integral du ya per akar 1 kurang U kuadrat. Ya, jadi sudah berlaku sifat seperti rumus di atas. Ini adalah arcus sin U, U-nya 2/3 X itu ya, ditambah dengan C. Oke. Sudah nomor 42, saya bisa lihat saya ke nomor 43 dulu ya. 43 dan 44, sekaligus saya ambil soalnya di sini. Kita akan bahas kedua-duanya. Nah, ini saya akan geser ke bawah ya, biar ada space yang cukup. Oke, untuk soal nomor 43. Hmm, saya lihat bentuknya lagi seperti menghasil seperti bentuk arcus sin ya. Integral ini E⁻³ per akar. Supaya jadi 1, saya tarik ke depan gitu ya. 1 kurang E⁻⁷T/4 dt. Oke. Sama dengan integral E⁻³ per akar 4 jadi 2, saya taruh ke depan jadi setengah akar 1 kurang. Nah, supaya bisa jadi 1 kurang U kuadrat seperti rumus yang tadi, saya ubah menjadi E⁻³ T/2 kuadrat dt. Oke. Nah, saya mau ubah lagi dt-nya ya. Sama dengan setengah integral E3T per akar 1 dikurang E3T/2 kuadrat. dt bisa saya ubah jadi D E
pangkat 3T. Turunan dari E pangkat 3T adalah 3 kali E pangkat 3T ya. Ini sama dengan DT. Saya bisa coret ini. 3-nya tarik ke depan, jadi 1/6. Nah, ini sudah integral DU per akar 1 kurang U kuadrat. Sehingga hasilnya adalah arcus sin U. Ya. U-nya itu adalah E pangkat 3T per 2. Ditambah dengan C. Oke, itu ada soal nomor 43. Berikutnya, kita lihat lagi soal nomor 44. Oke. Untuk soal nomor 44 kita lihat bentuknya. Ya, bentuknya menyerupai rumus yang seperti ini ya. Saya tulis rumusnya. Yang menghasilkan akusekan, ya, menghasilkan akusekan yaitu integral dari dx per x akar gitu ya. Dx per x akar x kuadrat min 1 ya. Akar x kuadrat min 1. Ini hasilnya adalah arcus sekan dari x ditambah dengan c ya. Jadi berdasarkan formula ini, ini yang mau saya ubah ya. Arcus sekan absolut ya dari x ditambah dengan c. Oke, kita coba ubah bentuknya dulu. Sama dengan integral dt per, di sini adalah saya buat 2T tetap ya. Saya mau ubah bentuknya, ini X kuadrat, jadi 4T kuadrat bisa saya ubah jadi 2T kuadrat kurang 1. Nah, sekarang di sini ya, dt ini mau saya ubah jadi D2T sama dengan integral dt mau saya ubah jadi D2T ya, dibagi 2 ya. Bagi 2-nya saya tulis di samping saja. D2T per 2 itu adalah dt bagi 2T akar 2T kuadrat dikurang 1. Ini sudah merupakan bentuk rumus yang di atas, sehingga hasilnya adalah sama dengan setengahnya bisa saya tarik ke depan, jadi setengah arcus sekan dari, ini absolut ya, 2T ditambah dengan C. Oke, sudah soal nomor 44. Saya lanjut scroll ke bawah. Nah, di sini kita lihat masih banyak soal yang lain. Saya pilih beberapa soal saja. Kita mulai coba soal nomor 45. Oke, integral sin X tambah 16 tambah cos kuadrat X. Jika saya menggunakan ya, ini bentuknya, kita lihat ini adalah mirip dengan integral yang menghasilkan arcus tan. Tapi kali ini saya akan coba menggunakan substitusi U ya. Biasanya saya bisa langsung, tapi kali ini saya menggunakan substitusi U supaya bisa kita lihat perbandingannya. Tentu dengan mengingat integral dx per 1 tambah x kuadrat ya, per 1 tambah x kuadrat, ini hasilnya adalah arcus tan dari x ditambah dengan c ya. Arcus tan dari x ditambah dengan c. Oke, saya mau ubah bentuknya seperti itu. Jadi mula-mula saya misalkan U-nya adalah cos X, supaya nanti bisa jadi cos kuadrat, begitu ya. Supaya saya bisa jadi cos kuadrat. Kemudian saya turunkan dulu DU DX-nya itu adalah min sin X, gitu. Dan DX-nya bisa saya ubah menjadi minus DU per sin X ya. Ini mau saya input ke dalam. Oke, kita lihat sekarang. Integral, batasnya nanti baru kita letakkan ya. Sin X per 16 tambah U kuadrat itu, dx-nya menjadi minus du per sin x ya. Jadi bisa kita cancel, sama dengan ya, batasnya nanti baru kita input, minus tarik ke depan, minus integral du per, di sini 16, saya tarik ke depan 16 supaya bisa jadi 1 tambah gitu ya. Sesuai dengan rumusnya 1 tambah x kuadrat, ini 1 tambah u kuadrat per 16. Oke.
sama dengan min 1/16-nya saya tarik ke depan. Ya, kita lihat. Min 1/16 saya bisa tarik ke depan, sehingga di sini integral du per 1 tambah. Nah, ini u kuadrat per 16 saya ubah lagi menjadi u per 4 kuadrat, gitu ya. Nah, du-nya ini mau saya ubah nanti. Oke, saya step by step kita lihat ya. Minus 1/16 integral du, saya mau ubah lagi supaya jadi u per 4 ya, menjadi du per 4. Turunan dari du per 4 itu adalah 1/4. Jadi saya bagi 1/4 lagi, nanti hasilnya saya kali dengan 4. Saya langsung ya. Dibagi dengan 1 tambah u per 4 kuadrat. 4 yang tarik ke depan jadi min 4/16, sehingga hasilnya adalah minus 1/4. Integral du per 4 per 1 tambah u per 4 kuadrat. Ini adalah arcus tan dari u per 4. Oke, ini batasnya saya tulis dari 0 sampai V per 2 ya. Oke, ini kita harus masukkan dulu nilai U-nya ya, supaya untuk batasnya ya, sama dengan minus 1/4 arcus tan dari U per 4. Ingat tadi nilai U-nya tadi adalah cos X ya. Saya input nilai cos X-nya. Cos X per 4 itu. Batasnya pi per 2 ya, 0 sampai pi per 2 sama dengan min 1/4 arcus tan dari cos V per 2, cos 90 adalah 0, 0 gitu ya, dikurang arcus tan dari cos 0 adalah 1, arcus tan 1/4 itu sama dengan min 1/4. Arcus tan 0, tan berapakah 0 adalah 0, dikurang arcus tan 1/4. Tan yang berapakah? Bernilai 1/4. Saya dengan menggunakan kalkulator, tan yang bernilai 1/4 itu, kalkulator dalam, tentu satuannya harus dalam bentuk radian ya. Nah, di sini min arcus tan 0, ini nilainya 0 ya. Langsung saya kalikan sekarang, nanti min dikali minus hasilnya plus. Sekarang saya langsung kalikan dengan menggunakan kalkulator. Min 1/4 kali arcus tan 1/4, hasilnya adalah 0,061 ya. Ini adalah radian tentunya. Oke, berikutnya kita lihat soal yang lain. Kita coba soal nomor 49 ya, kita lihat bentuknya. Oke. Dengan melihat bentuk soal yang seperti ini ya, kita akan coba buat ke bentuk integral dari du ya, per 1 tambah u kuadrat gitu ya. 1 tambah u kuadrat ini hasilnya adalah arcus tan dari u ditambah c ya, dengan mengambil bentuk seperti ini. Ini u, ini kuadrat, ini arcus tan u. Saya akan coba mengubah bentuknya. Jadi kita dengan bisa faktorisasi dulu di bawah 9x kuadrat tambah 8x, saya mau coba faktorkan itu. 3x. Oke. 2 kali 3, 6, 6. Tambah 3. Ini kalau saya jabarkan, ya kita lihat, saya jabarkan menjadi 9x kuadrat tambah 18x, nanti ada tambah 9 lagi, sini tambah 10, sehingga saya tinggal tambahkan dengan 1 saja ya. Jadi ini sudah sama dengan hasilnya dengan 9x kuadrat tambah 18x tambah 10. Oke, sama dengan integral dx-nya sekarang mau saya ubah ya, supaya seperti ini bisa saya ubah menjadi d 3x tambah 3 gitu ya, nanti per 3 gitu. Nah, sekarang perhatikan ya, per 3-nya saya buat ke samping di sini, atau saya langsung buat ke depan ya. Turunan dari 3x tambah 3 adalah sepertiga. Saya langsung buat ke depan. Bagi 3x tambah 3 kuadrat tambah 1. Ini sudah sama bentuknya dengan rumus yang di atas, sehingga hasilnya adalah sepertiga arcus tan 3x tambah 3 gitu ya, ditambah dengan
C. Oke, setelah nomor 49 kita akan coba. Saya akan coba satu nomor lagi ya. Kita lihat. Mungkin saya coba nomor 54. Kita lihat bentuknya. Ya, integral tan X per. Ingat turun dari tan adalah sekant kuadrat ya. Turun dari tan adalah sekant kuadrat. Oke. Ini mau saya coba ubah dengan melihat bentuk soalnya. Tangen itu adalah sin per cos gitu ya. Sekant kuadrat itu adalah seperkos kuadrat. Oke, kita coba dengan menggunakan substitusi U sama dengan coba integral tan ini mau saya ubah jadi sin X per cos X gitu ya. Per cos X, cos yang langsung di bawah, kali sekant kuadrat X minus 4 dx ya gitu. Kemudian kalau cosnya saya masukkan ke dalam akar, dia berubah jadi cos kuadrat. Perhatikan ya, saya masukkan cos ke dalam. Cos ke dalam masuk akan menjadi cos kuadrat. Cos kuadrat kali sekant kuadrat adalah 1, gitu ya. Dikurang 4 cos kuadrat X dx. Oke ya. Cos masukkan ke dalam akar menjadi cos kuadrat. Cos kuadrat kali sekant kuadrat itu adalah 1. Kemudian cos kuadrat kali min 4. Sama dengan integral dari sin X per akar 1 kurang 4 cos kuadrat saya ubah menjadi 2 cos X kuadrat ya. Saya mau ubah bentuknya lagi ini menjadi hasilnya arcus sin gitu ya. Dx ini saya bisa ubah menjadi D2 cos X dibagi turunan dari 2 cos X adalah min 2 sin X ya. Jadi saya bisa cancel sinnya ini sama dengan, nah ini sudah kelihatan bentuknya, integral DU per akar 1 kurang U kuadrat ya. Min setengahnya saya tarik ke depan dulu. Lihat bentuk integral DU per akar 1 kurang U kuadrat. Ini sudah sama-sama U. Hasilnya adalah arcus sin U. U-nya di sini adalah 2 cos X ditambah dengan C. Oke. Nah, seperti soal nomor 54, ini adalah pembahasan kita untuk soal bagian 7.1. Di video berikutnya, saya akan bahas soal 7.2, integration by parts atau integral parsial ya. Nah, nanti di sini kita akan lihat beberapa trik untuk memudahkan kita menyelesaikan integral parsial.